بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat panjang umur, juga sebagai hamba Allah yang mukmin. Dan di antaranya adalah Allah masih memberikan kepada kita waktu untuk terus menuntut ilmu sebagai upaya kita mengakukan diri kita sebagai hamba Allah. Karena tidaklah disebut hamba Allah kecuali dia beribadah dengan ilmu. Dan termasuk yang akan kita bahas saat ini mengenai takhwib dan tazyin, itu pun sama. Kita akan membahas tentang pentingnya ilmu. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang zihadu syaitan, ya. Zihadu syaitan yaitu jihad melawan syaitan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, ketika bicara syaitan adalah yang kita jihadi syubhat dan syahwat. Dan ini merupakan dua pintu masuk yang besar untuk syaitan menghancurkan keislaman kita, menghancurkan ketauhidan kita. Dan ketika sudah masuk melalui pintu syubhat dan syahwat, setan menggunakan istilah depan, belakang, kanan, dan kiri. Jadi kalau depan, kanan itu berarti bicara syubhat. Kalau belakang, kiri bicara syahwat. Nah, kalau syubhat berarti objeknya terkait dengan ajaran agama. Yang meresponnya di dalam diri kita hawa. Nah, itu adanya di depan dan kanan dari setan. Sedangkan belakang dan kiri itu bicara syahwat. Syahwat dari dalam kita. Nah, objeknya apa? Dunia. Nah, inilah yang terus diperjuangkan oleh setan agar kita menjadi wali-wali mereka, ya, menjadi kekasih-kekasih mereka yang akan terus berjuang menentang Allah. Wal'iyadzubillah. Nah, sekarang teman-teman, takhwib, tazyin ini pun masih merupakan bagian dari syubhat dan syahwat mereka.
Hanya saja kalau takhwif itu dari dalam, dari luar. Kalau tazyin dari dalam. Ya. Jadi depan sudah, belakang sudah, kanan sudah, kiri sudah. Sekarang kita akan mengetahui manuver mereka dari luar dan dari dalam. Depan, kanan, belakang, kiri, luar, dalam. Nah, takhwif ini lebih dari luar. Tazyin nanti lebih dari dalam. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan takhwif? Sebelum kita mengetahui secara khusus apa itu takhwif, kita lihat dulu apa bicara takhwif dan tazyin, terkait takhwif dan tazyin. Selain setan menyebarluaskan syubhat dan syahwat untuk merusak syariat Allah dan memasukkannya kepada manusia dengan menggunakan istilah depan, belakang, kanan, dan kiri, juga setan menggunakan cara takhwif dan tazyin. Jadi kita tidak akan tahu takhwif, tazyin kalau kita nggak terus mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan Allah ternyata menerangkan tentang takhwif dan tazyin ini. Ya. Dan kalau kita nggak paham, kita bisa kecolongan, banyak kecolongan. Ya. Di antara kita, mungkin saya sendiri banyak kecolongan dengan tidak mengetahui istilah takhwif dan tazyin. Nah, takhwif itu apa teman-teman? Ini dia takhwif. Jadi ketika bicara takhwif, itu hubungannya adalah dengan ketaatan. Ya. Jadi ketika bicara takhwif adalah berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Nah, dalam hal ini, dalam ketaatan ini, setan terus menghalang-halangi, melemahkan semangat, bahkan berusaha untuk mematikan semangat. Semangat apa? Semangat kita bertakwa, semangat kita taat, semangat kita beribadah dengan benar. Ya. Dengan berbagai macam cara. Yang apa? Yang salah. Nah, lantas menakut-nakutinya agar apa? Agar yang ditakut-takuti ini memunculkan pikiran bahwa kebenaran yang sedang dilakukan itu ternyata kebatilan. Akhirnya ditinggalkanlah ketaatan itu. Itu maksud teman-teman. Ya. Jadi ketika bicara takhwif itu bicara ketaatan yang berusaha untuk ditinggalkan. Wa'iyadzubillah. Dan kalau kita sudah tahu takhwif, banyak ternyata, ya, banyak di antara saudara kita yang berada dalam dalam tipu daya setan dengan takhwifnya. Ya. Sekali lagi saya ulangi, ketika bicara takhwif maka ini bicara tentang ketaatan. Jadi intinya dengan takhwif ini syaitan berusaha agar kita tidak taat, meninggalkan ketaatan. Seperti itu, ya. Makanya agama kita sudah mengingatkan kepada kita tentang kebaikan dan keburukan, tentang surga dan neraka. Al-jannatu huffat bi al-makarih. Surga itu diliputi dengan makarih, sesuatu yang kita tidak menyukainya. Sedangkan an-nar huffat bi syahawat. Inilah takhwif dan tazyin. Takhwif dan tazyin. Coba lihat teman-teman berikutnya. Nah, untuk mengenal takhwif maka kita harus memahami 3 macam. Merasa takut yang itu tumbuh di dalam diri kita, yang disebut dengan khauf, dan ini adalah amalan batin, ya. Amalan batin yang merupakan pengisi hati kita. Khauf, ada al-khauf minallah, takut kepada Allah. Ada al-khauf minal makhluk, takut kepada makhluk.
ada al-khauf at-tabi'i. Nah, 3 macam takut ini kita harus mengenalinya. Karena dari 3 macam takut inilah takhwif akan masuk kepada diri kita, ya, dari luar. Nah, apa itu takut? Yang pertama, al-khauf minallah. Takut kepada Allah adalah takut yang menjadikan seseorang taat beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita takut kepada Allah, harus kita buktikan dengan apa? Dengan semakin taat kepada Allah. Kalau takut kepada Allah tapi tidak ada perjuangan dengan beramal yang disebut dengan taat, itu berarti belum takut kepada Allah. Sekali lagi, takut kepada Allah dibuktikan dengan taat. Kalau sudah bicara taat, 2 kata kuncinya, at-tauhid wa ittiba sunnah Rasulillah. Kalau sudah bicara taat, at-tauhid, maksudnya beribadah kepada Allah saja dengan benar, dibuktikan dengan ittiba Rasul dalam cara beribadahnya. Itulah khauf minallah. Khauf minallah, takut neraka. Nah, itu khauf minallah. Takut diazab, takut tidak dapat rahmat, ya. Pokoknya serba takut yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah, terus kita segera melakukan cara-cara agar bisa terhindar dari yang kita takuti itu dengan amal yang soleh. Itulah al-khauf minallah. Intinya memperbaiki amal-amal agama, itulah khauf minallah. Nah, ketika kita santai, tidak peduli dengan amal-amal agama, itu sebenarnya kita sedang tertazin, sedang kena tazin. Ketika kita tidak merasa takut dengan amal-amal kita, sudah benar apa belum ya? Ini kira-kira diterima atau tidak ya? Tidak pernah terpikir seperti itu di dalam benak kita. Sebenarnya itu sudah kena tazin. Ya, walaupun tazin belum kita bahas, itu kita sudah kena tazin. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita merasakan kita ini khauf minallah? Lakukan amal-amal agama dengan benar, alias taat kepada Allah. Nah, ada juga khauf minal makhluk. Makhluk itu dari kata khalaqa. Makhluk berarti yang diciptakan. Kita inilah, ya. Kita ini makhluk. Apa yang ada di sekitar benda, sebenarnya kita makhluk. Selain Allah makhluk, ya. Nah, al khauf minal makhluk, takut kepada makhluk, adalah takut yang menjadikan seseorang bermaksiat kepada Allah, atau menjadikan seseorang meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita takut kepada teman kita. Teman kita ustadz. Teman kita ustadz. Kalau nggak ngikutin dia, gimana ya? Sedangkan dia beda dengan kita dalam memahami bagaimana beragama ini. Sedangkan saya tidak punya teman lagi. Dia tokoh agama, punya teman banyak. Bagaimana saya? Akhirnya saya ikut dia. Itulah khauf minal makhluk namanya. Dan ini lihat, maksiat kepada Allah. Jadi ketika kita takut kepada teman kita dan kemudian kita tinggalkan kebenaran, itulah namanya khauf minal makhluk. Dan ini bentuk kesyirikan. Takut jualannya nggak laku, akhirnya pakai susu, pakai ini, pakai itu, khauf minal makhluk. Ya, intinya
kalau kita ingin merasakan diri kita atau siapapun khauf minal makhluk, menjadikan kita tidak taat kepada Allah, ya, menjadikan diri kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan, mengerjakan yang salah. Itulah namanya khauf minal makhluk, dan ini kesyirikan, ya, dan ini kesyirikan. Kalau sudah syirik, apa teman-teman konsekuensinya? Amal kita hancur, ya. Amal yang sudah kita perjuangkan sudah sekian lama hancur. Nah, yang ketiga al-khauf at-tabi'i. Nah, khauf tabi'i, tabiat, sudah jadi bahasa kita, tabiat, kebiasaan. Nah, seperti apa kita merasakan khauf tabi'i ini? Adalah takut yang biasa, yang tidak menjadikan seseorang jatuh kepada yang haram atau yang dilarang. Misalnya keluar ada ular, punya rasa takut. Itu namanya takut tabi'i, ya, takut tabi'i. Munculkan ikhtiar-ikhtiar untuk menyelamatkan dari ular ini, ya. Gimana caranya? Dengan diusir, di apa? Tapi kalau wahai ular, jangan gigit saya ya. Terus minta pertolongan malah kepada ular. Kalau engkau adalah makhluk yang ini, selamatkan apa? Itu bisa jadi masuk ke khauf makhluk, khauf minal makhluk. Kalau sampai kita mengeluarkan kata-kata yang meminta pertolongan kepada ular, maka saat itu bisa jadi di khauf minal makhluk. Nah, intinya khauf tabi ini biasa kita kenali. Ada sambal, maaf nih, kayaknya saya tidak makan sambal, saya lagi kurang enak badan. Nah, itu namanya khauf tabi'i, ya, khauf tabi'i. Insyaallah itu tidak membahayakan selama kita tidak menjadikan yang ditakuti itu keyakinan yang terkait dengan ibadah kita, bisa diterima atau tidaknya. Ya, seperti kalau kita lewat ke tempat ada pohon besar, kita langsung meyakini ini angker, ya, terus kita tidak baca doa, tapi yang ada, wahai penunggu pohon, tolong jangan ganggu saya. Itu makhluk atau khauf minal makhluk, ya, itu masuk ke khauf minal makhluk. Makanya Allah mengajarkan baca doa ketika kita akan melewati tempat-tempat yang kemungkinan itu ada bahayanya dengan jin atau apa, kita berdoa, ya, baik dengan ayat kursi atau doa-doa yang Rasul ajarkan. Nah, teman-teman, jadi kenalilah khauf ini supaya kita bisa mengenal takhwif yang merupakan cara setan untuk menghancurkan akidah kita dari luar, ya, dari luar. Bukan hanya dari depan, dari luar. Kalau sudah dari luar berarti semuanya diitari. Depannya, belakangnya, kirinya, kanannya sudah semua diitari oleh takhwif ini. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, lihat slide berikutnya, contoh-contoh takhwif, ya. Contoh-contoh takhwif yang terjadi di kehidupan kita, di masyarakat. Misalnya kita mengatakan, kalau saya tidak ikut acara ini, nah, acara yang notabene salah, ya, nanti saya akan dijauhi oleh masyarakat, atau nanti saya dianggap tidak bermasyarakat. Akhirnya bergabung dengan acara itu, ikut dalam itu, sudah kena takhwif, ya. Jadi kalau kita dipengaruhi oleh orang untuk ikut suatu acara yang kita sudah tahu itu tidak ada contohnya, tidak ada dalam syariat, terus kita berpikiran, kalau saya nggak ikut nanti saya dibilang eksklusif, dibilang tidak bermasyarakat, tidak bersosialisasi, dianggap macam-macam. Akhirnya kita ikut, itu sudah kena takhwif, ya. Dosakah? Dosa tadi, ya, dosa. Adanya di mana? Di tengah, berarti, ya, adanya di tengah, seperti itu. Takhwif minal makhluk. Contoh lain,
Kalau kamu tidak melaksanakan ini, hampir sama amal-amalan yang tidak contohnya, kamu nanti akan kualat. Nah, kualat nanti. Kalau malam ini harus pakai ini, bikin sesaji. Dari dulu juga bapak ibu bikin sesaji, kamu bikin. Kalau kamu enggak nanti kualat. Nah, akhirnya ikuti. Itu khauf minal makhluk. Berarti sudah kena takhwif. Ya, sudah kena takhwif dari syaitan. Nah, kalau kamu meninggalkan tradisi, tentunya di sini tradisi yang dianggap ibadah. Kalau tradisi yang tidak dianggap ibadah nggak apa-apa. Di sini tradisi kalau hari Ahad suka bersih-bersih bareng. Nah, membersihkan lingkungan boleh. Nah, tapi ketika mau bersih-bersih bareng kumpul dulu Al-Fatihah, itu yang nggak boleh. Mari kita sebelum kita mulai kita baca dulu doa sama-sama Al-Fatihah. Nah, itu nggak boleh katanya. Udah Bismillah aja masing-masing. Ya, untuk tradisi yang bersifat duniawiyah itu. Tapi kalau sudah tradisi yang bersifat duniawiyah diatur seperti ibadah mahdhah, ini masuk ke dalam takhwif. Ya. Jadi kalau tradisi-tradisi yang duniawiyah boleh kita ikuti. Tapi kalau sudah tradisi duniawiyah seperti ibadahkan, dipakai ritual dulu, pakai tata cara begini dulu, itu harus kita tinggalkan, tidak boleh ya. Nah, jadi kalau kamu meninggalkan tradisi yang dianggap, kamu akan dimusuhi nanti ya, atau berarti kamu membuat permusuhan. Nah, teman-teman kita yang cenderung kena takhwif ini, mereka menggunakan kaidah fiqhiyah, tarkul adah adawah, begitu ya. Tarkul adah adawah, meninggalkan tradisi berarti permusuhan, seperti itu. Akhirnya mereka, iya ya, kalau saya nggak ikut berarti saya bermusuhan. Itu takhwif sebenarnya ya. Itu takhwif. Kapan disebut tarkul adawah? Adawah itu ada waktu-waktunya ya. Kapan? Tadi kalau tradisinya yang sifatnya duniawiyah. Kalau tradisinya sudah nyerempet ke ibadah mahdhah dan itu tidak ada contohnya, justru kita sedang memperbaiki mereka sebenarnya. Nah, tapi karena mereka tidak paham takhwif ya, manuver setan dari luar, yang ini bisa dari depan, bisa dari kanan, bisa dari pinggir, bisa kanan, bisa belakang, bisa kiri. Akhirnya mereka menjadikan dalil-dalil yang tidak tepat, dipaksa-paksakan untuk membela apa? Membela tadi, bisa syahwatnya, bisa syubhatnya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian contoh takhwif lagi. Kalau kamu tidak mengikuti orang tua, nah, melakukan kesyirikan maksudnya ya, atau kebid'ahan, kamu bisa menjadi anak durhaka. Nah, tentu menjadi anak durhaka sangat takut. Tapi ketika kita ini dipaksa harus melakukan yang bertentangan dan kita melaksanakannya, berarti kita sudah kena takhwif ya, sudah kena takhwifus syaitan. Nah, berarti kita harus tahu ya, mana kesyirikan, mana bukan, mana kebid'ahan, mana bukan, mana tradisi yang mahdhah, yang tidak, sehingga kita bisa paham ya, dan bisa menyelamatkan diri dari durhaka dan tidaknya. Nah, kemudian contoh lain, kalau Anda tidak mencukur jenggot, teman-teman bekerja, akhirnya karena sedang rame-ramenya teroris dan sebagainya, maka perusahaan melakukan aturan, membuat aturan, para pekerjanya tidak boleh berjenggot. Nah, akhirnya sampailah kepada kita, kalau Anda tidak mencukur jenggot Anda, maka Anda akan kami keluarkan dari perusahaan ini. Langsung berpikir, kalau saya dikeluarkan, gimana ya anak dan keluarga saya makannya? Berpikir seperti itu. Itu ditakhwif oleh setan
kemudian kita meresponnya dengan berpikir, iya ya, kalau saya tidak mencukur gimana? Itu tazyin namanya. Ya. Jadi ketika kita merespon dan mengiyakan, itu tazyin. Ketika bertemu, ya deh, saya cukur aja. Khauf minal makhluk, hancur ibadah kita. Hancur ibadah kita. Seperti teman-teman ya. Kemudian contoh lain, hati-hati, itu kajian Wahabi. Itu kan kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan kelompok lain. Akhirnya takut gak mau ngaji. Ya, saya gak mau ngaji di situ. Kenapa? Wahabi. Seperti itu teman-teman. Ya, itu kena takhwif. Ya, itu kena takhwif berarti. Contoh lain, hati-hati, kelompok Wahabi itu cikal bakal teroris. Nah, akhirnya kita nggak mau hadir di kajian-kajian yang menurut mereka bertentangan. Ya, seperti itu. Kemudian contoh lain, orang-orang yang berjenggot, bercelana cingkrang, itu adalah kelompok teroris. Nah, itu teman-teman ya. Inilah contoh-contoh takhwif dan masih banyak. Masih banyak contoh-contoh takhwif ya yang terjadi di masyarakat. Yang intinya bahwa itu adalah perjuangan syaitan agar kita meninggalkan ketaatan, agar kita meninggalkan kewajiban. Jadi sekali lagi, fokus takhwif adalah bagaimana supaya kita tidak taat. Ya, jadi setan membidiknya ketaatan dulu ketika bicara takhwif. Ya, ketaatan. Ini orang taat enggak nih? Langsung didatangi. Agar orang ini tidak taat. Itulah takhwif, ya. Nah, baik teman-teman, kita lihat dalil-dalil tentang takhwif, ya. Dari surah Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawan setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Di antara ayat ini menerangkan tentang suasana perang yang terjadi di zaman Rasul SAW. Ya. Jadi ada di antara kafir Quraisy bernama Naim bin Mas'ud. Ya. Allah menyebut dia dengan syaitan. Nah ini dia. Innama dzalikumus syaitan. Jadi Naim bin Mas'ud ini salah seorang dari kafir musyrikin Quraisy yang berusaha menyebar kata-kata yang disampaikan kepada orang-orang Islam, ya, bahwa apa? Kami sudah siap, kami sudah kumpul untuk menyerang kalian. Nah, seperti itu, ya. Mereka sudah siap dengan pasukan yang kuat akan menyerang kalian. Nah, seperti itu. Jadi ditakhwif oleh dia dan oleh teman-temannya. Ditakhwif oleh dia dan teman-temannya, ya, agar mereka turun semangatnya dan agar tumbuh di dalam diri muslimin rasa takut karena banyaknya pasukan musyrikin yang akan memeranginya. Nah, maka Allah menasehatinya, fala takhafuhum, ya, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, ya, wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian orang yang beriman. Nah, berarti persyaratan untuk menumbuhkan
keberanian melawan mereka adalah keimanan, teman-teman. Ya. Makanya di antara kesimpulan ayat ini adalah kata para mufassirin, hadhil ayat tadullu ala wujubil khauf. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi punya rasa takut, menumbuhkan rasa takut itu adalah wajib. Karena kalau tidak kita tumbuhkan, kita akan jatuh kepada kemusyrikan. Jadi sesuatu yang akan akibatnya dosa-dosa besar, ya, bahaya-bahaya besar, itu biasanya pembentengannya melalui hal-hal yang wajib. Ya. Sesuatu yang akan mengakibatkan besar bahayanya itu biasanya ada di hal-hal yang wajib. Nah, karena kalau kita ikut kesyirikan, itu dosa besar, bahkan bisa menghancurkan amal, maka wajib kita menumbuhkan di dalam diri kita khauf, rasa takut. Ya. Khauf apa? Khauf minallah, yang tadi sudah kita sebutkan. Khauf minallah menumbuhkan ketaatan. Kalau tidak menumbuhkan ketaatan, berarti meninggalkan ketaatan ada di al-khauf minal makhluk. Nah itu teman-teman ya. Nah baik, oleh karena itu lihat, saya sudah tulis, rasa takut kepada Allah harus menghasilkan iman yang hakiki. Ya. Rasa takut kepada Allah harus melahirkan iman yang hakiki. Ya. Itulah iman yang terpuji. Al-iman al-mahmud. Al-imanu al-hakiki huwa al-imanu al-mahmud. Iman yang hakiki adalah iman yang terpuji. Dan itu harus tumbuh di dalam diri kita. Nah, bagaimana membuktikan iman hakiki, iman mahmud ini, iman terpuji adalah seperti ini. Menjauhkan hamba dari penentangan kepada Allah. Nah, sekali lagi, jadi kalau kita ingin merasakan di diri kita iman al-hakiki, al-iman al-mahmud, maka kita bisa merasakan di diri kita jauhi segala bentuk penentangan kepada Allah. Maksiat sudah kita ketahui ada dua macam. Secara garis besar kemaksiatan ada dua. Maksiat berupa fahsya dan maksiat berupa kemungkaran. Ya, apalagi kalau kita ingat sabda Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan, yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Inilah berarti yang menjauhkan dari penentangan. Ya, berarti taat. Waman aba, waman asoni faqad aba. Dan yang aso, menentang, yang menentangku itulah yang aba. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, maksiat ada dua, maksiat berupa kemungkaran, maksiat berupa fahsya. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau maksiat kemungkaran yaitu berkaitan dengan tata cara ibadah. Baik kita membuat tata cara ibadah yang baru atau melakukan ibadah yang sudah ada tidak benar caranya, itu kemungkaran. Dan konsekuensinya lebih berbahaya. Apa? Merusak syariat Allah. Di samping merusak ibadah sendiri, juga merusak syariat Allah. Itu kalau kemungkaran. Nah, sedangkan maksiat yang berupa fahsya itu tidak merusak syariat Allah, tapi merusak amal sendiri. Ya, merusak amal sendiri seperti itu. Ya. Dan tetap ini jangan dianggap remeh. Mentang-mentang tidak menghancurkan syariat Allah, cuma menghancurkan amal saya, nggak apa-apa deh. Itu juga tidak boleh. Ya, itu juga tidak boleh.
Contoh, ada hadis yang mengatakan akan ada atau ada di antara umatku, kata Rasulullah, yang mereka itu seperti kalian. Mereka sholat rajin, entah sholat wajibnya, entah sholat nafilahnya, tahajudnya, duhanya, begitu juga puasanya rajin. Tapi fa'idha khalau ila maharimillah intahakuha. Ketika dia senang sendiri dan dia tahu itu ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia malah mendekatinya dan malah asik berbuat yang jelas haram itu. Nah, dia rajin sholatnya, sholatnya benar. Tapi ketika dia sendiri, dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Berbagai macam maksiat, baik maksiat syahwat, terlebih maksiat yang tadi mungkarat, ya, itu ternyata menghancurkan amal-amalnya. Itu teman-teman, ya. Jadi berhati-hatilah di sini ketika kita sendiri, ya. Ketika ada kesempatan untuk bermaksiat yang haram-haram, kemudian kita asik meresponnya mentang-mentang nggak ada teman ini, padahal Allah melihatnya, itu menghancurkan amal-amal kita sendiri. Ya, walaupun kita sudah berusaha menjauhi kebid'ahan, apalagi masih asik dengan kebid'ahan, nggak akan terasa maksiat sendiri itu, ya. Merasanya nyaman-nyaman saja. Tapi kalau sudah meninggalkan kebid'ahan, disitulah takhwif dan tajinnya kuat setan agar kita terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, jadi rasa takut kepada Allah yang harus menghasilkan iman yang hakiki, itulah iman yang terpuji, yaitu iman yang menjauhkan hamba dari penentangan kepada Allah. Jadi kalau mau merasakan iman kita hakiki, itulah iman yang terpuji. Kata ulama melalui tafsir-tafsirnya, jauhi penentangan kepada Allah. Baik penentangan berupa kemungkaran ataupun penentangan berupa fahsya, ya. Karena dua-duanya adalah merupakan keinginan syaitan agar kita menjadi wali-walinya. Nah, baik teman-teman. Kemudian kalau bicara iman itu kan bicara hati, ya. Bicara hati. Dan bicara hati bicara ilmu. Itulah hakikat iman, ya. Hakikat iman itu adalah di dalam hati. Iman itu adalah amalan hati, amalan batin. Dan dibuktikan dengan keislaman, amal-amalan yang diperintahkan. Jadi kalau dalam hati tidak ada keimanan alias tidak ada ilmu, tidak akan bisa membuktikan keislamannya. Islam amalan luar yang merupakan ekspresi dari amalan batin, yaitu hati, yaitu iman. Iman sama dengan ilmu, ilmu sama dengan yakin, dibuktikan Islam. Ya, iman sama dengan ilmu, ilmu sama dengan yakin, dibuktikan Islam. Artinya kalau kita mengaku beriman, carilah ilmu, ilmu yang seperti ilmu yang benar, yang bisa tadi melahirkan ketaatan kepada Allah, menjauhkan penentangan. Cari ilmu, paham, dipraktekkan, itulah yakin, itulah Islam. Ya, iman sama dengan ilmu, sama dengan yakin, Islam. Jadi yakin itu adalah ilmu yang mantap yang dibuktikan dengan praktek, ya, atau nama lainnya hikmah. Al-yaqin al-ilmu ar-rasikh al-muthmir lil amali wat tuma'ninah. Yakin adalah ilmu yang mantap, yang kuat, yang bisa membuahkan hasil dan merasakan diri itu tumakninah, tenang. Tadi ketika di awal dicontohkan punya guru, kita bukan guru, punya ustadz. Ustadznya
masih seperti itu. Ustaznya mempengaruhi kita, ya. Kita tidak terpengaruh karena sudah yakin, karena sudah punya ilmunya praktekan dan membuat kita tenang, nggak takut walaupun dia ustaz. Nggak takut dijauhi. Awas, kalau kamu nggak ikut acara saya doakan kamu begini. Tenang aja, nggak usah takut. Kenapa? Sudah yakin. Ilmu yang sudah dimilikinya rasih, musmir al-amal, sudah dipraktekan. Saya sudah sholat seperti yang Rasul contohkan. Masa Allah tidak melindungi? Kalaupun Allah misalnya kalaupun saat itu kita seakan-akan kena dampak doanya, itu hanya ujian saja dari Allah. Ya, hanya ujian dari Allah. Ya, untuk agar kita terus minta kepada Allah sebagaimana yang dialami oleh para nabi, ya. Coba teman-teman bayangkan nabi yang ditelan oleh ikan, dibuang di tengah laut. Kalau secara logika kita, ya kan, dibuang di tengah laut, nggak ada orang lain. Kalau secara logika, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya, ini membuktikan Allah Maha tahu, Maha dekat dan Maha penolong. Ya, Allah kirim ikannya besar. Akhirnya Nabi Yunus Allah tolong dimasukkan ke dalam ikan. Itu coba kalau kita bayangkan sendiri di tengah laut. Ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi ketika kita mendapati yang menurut kita ini sesuatu yang tidak diinginkan dan begitu menggoncangnya kita, jangan terburu-buru. Wah, berarti ini doa dia dikabulkan nih, dia orang soleh nih. Belum tentu, ya. Bisa jadi itu ujian untuk kita yang lebih besar dari Allah agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Seperti contohnya itu Nabi Yunus diuji, dibuang di tengah laut. Siapa yang akan nolong? Ya, malah orang yang ada membuangnya, tapi Allah tolong. Begitulah kita teman-teman. Dalam memperjuangkan ketaatan, semakin kualitas ketaatan hamba ini bagus, semakin berat ujiannya dari Allah. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan diuji seberat para nabi. Ya, kita hamba ini tidak akan diuji seberat para nabi. Seperti itu. Dan Allah sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian, ya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu teman-teman. Nah, lihat kata Ibnu Mas'ud, ini berkaitan dengan hati dan hati bicara iman. Kata Ibnu Mas'ud, al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'u az-zar'a. Ya. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Nah, teman-teman, aduh, kalau enggak nyanyi-nyanyi gimana nih? Enggak bagus. Nah, kita mau hajatan, kalau enggak ada musik nanti sepi. Nah, itu kan alasannya cuma begitu aja. Padahal ini secara perlahan sedang digrogoti, ya, oleh nifaq, oleh penyakit munafik hati kita. Jadi otomatis iman. Kalau bicara hati tadi bicara iman, berarti iman kita sedang digrogoti oleh nifaq, oleh kemunafikan. Ya, jadi kata Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'u az-zar'a. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Gimana? Air, tanaman yang tadinya layu disiram subur. Ya. Berarti begitulah ketika di dalam diri kita tidak ada ilmu, masuk nyanyian-nyanyian berarti sedang menumbuhkan secara subur kemunafikan. Gak apa-apalah, ini kan Islami. Nah, itu sebenarnya udah terkena. Gak apa-apa, ini Islami, ya.
Kita kan dalam rangka dakwah. Kalau nggak begini nanti gimana dakwah kita bisa masuk? Itu nggak terasa. Ya, itu sedang tunas, itu tunas. Ya, sebelum tumbuh daun tunas dulu. Itu tunasnya itu. Gak apa-apa, sedikit-sedikit. Kita nggak bisa dakwah itu frontal begini. Itu sedang menumbuhkan tunas-tunas kemunafikan sebenarnya teman-teman. Ya, kenapa? Karena ada jelas ini perkataan sahabat. Ya, perkataan sahabat seperti itu. Saya baca lagi. Al-ghina'u yunbitun nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'u az-zar'a. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Nah, ya, kembali lagi ke yang tadi. Rasa takut kepada Allah harus menghasilkan iman yang hakiki. Itulah iman yang terpuji, yaitu iman yang menjauhkan hamba dari penentangan kepada Allah. Segala yang akan merusak hati itu penentangan, amal-amal penentangan. Ya, segala hal yang akan merusak hati itulah amal-amal penentangan, baik dari fahsya ataupun dari mungkar. Nah, jadi hati-hatilah teman-teman dengan ini. Ya, ternyata nyanyian-nyanyian secara perlahan itu seperti air, ya, yang akan menumbuhkan tanaman dengan cepat, tapi nyanyian akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati dengan cepat pula. Wal'iyadzubillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Surah Az-Zumar ayat 36. Alaisallahu bikafin abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hambanya? Dan mereka mempertakutimu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Ini teman-teman, ya. Jadi Rasulullah SAW ditakut-takuti oleh para pembesar musyrikin Quraisy, ya, karena Rasulullah berjuang untuk menegakkan ketauhidan, sementara mereka menyembah berhala-berhala. Ya, Rasulullah ingin sesembahan mereka itu musnah. Nah, ketika Rasulullah memperjuangkan ketauhidan agar mereka meninggalkan sesembahan mereka berhala, mereka yukhawwifunak. Kata Allah, mereka menakut-nakutimu. Apa cara mereka menakut-nakuti? Kata mereka, nah di sini yukhawwifunaka billadzi min dunih minal asnam wal andad antana lakabisu. Mereka mengatakan, awas, seakan-akan hai Muhammad, kalau engkau tidak berhenti mempengaruhi kami untuk meninggalkan sesembahan kami, berhala-berhala kami, antana labisu, biar kamu nanti gila. Kami bikin kamu gila nanti. Kamu bikin kami begini begitu. Seperti itu. Jadi menakut-nakuti dengan ancaman yang kalau Rasulullah SAW itu tidak ditolong oleh Allah, ya, maka akan tumbuh rasa takut. Akhirnya meninggalkan dakwah tauhid. Allah katakan, alaisallahu bikafin abda. Nah ini teman-teman, ya, alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah cukup satu-satunya yang akan melindungi hambanya? Nah, berarti kita secara ketauhidan diperkuat dengan ayat ini, ya. Jangan takut, ya. Sebanyak apapun mereka menakut-nakuti kita, kata Allah, alaisallahu bikafin abdah. Ini Allah bukan bertanya, ya, bukan bertanya, tapi Allah ingin meyakinkan kepada kita, ya, bahwa Allah berkuasa, ya.
Allah berkuasa untuk menyelamatkan hambanya dengan sempurna. Walaupun secara makhluk, secara manusiawi gak ada yang menolong, tapi Allah mampu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi wa may yudlilillah fama lahu min had. Ini bahayanya kalau kita sudah mengabaikan awal ayat, maka kita akan terkena akhir ayat. Kalau kita sudah mengabaikan awal ayat, artinya kita tidak meyakini kalau Allah pasti akan menolong kita, pasti Allah akan membantu kita. Kapan, bagaimana, terserah Allah, maka kita akan ada di posisi akhir. Kita akan berada di kesesatan. Kalau sudah sesat, apa kata Allah? Wa may yudlilillah fama lahu min had. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Maksudnya bukan Allah menyesatkan, ya. Tapi ketika hamba ini nggak yakin dengan akan adanya pertolongan Allah, berarti dia sedang memposisikan dirinya dalam kesesatan. Bukan Allah menyesatkan, ya. Kenapa Allah menggunakan bahasa menyesatkan? Karena Allah berkuasa, ya. Buat berkuasa. Kalau Allah sudah menyesatkan, tidak ada. Nah, artinya kalau engkau tidak mau ditolong oleh Allah, berarti engkau ini sedang berada dalam kesesatan. Nah, kalau engkau merasa dalam kesesatan, mintalah kepada Allah pertolongan. Itu teman-teman yang dimuliakan Allah ya. Jadi ayat 36 mudah-mudahan menjadikan kita semakin yakin bahwa walaupun kita sendiri, Allah tahu ya apa yang kita butuhkan, kapan kita membutuhkannya, seperti apa yang kita butuhkan. Inilah teman-teman. Nah, kemudian surah Al-Anbiya ya, dan ayat 68 dan ayat 70. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ini Raja Namrud ya, mengerahkan pasukannya untuk apa? Untuk membakar Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim akan dibakar. Otomatis pengikutnya ketika melihat Nabi Ibrahim dibakar gimana? Akan tumbuh rasa takut. Takut seperti Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Jadi qalu harriku, bakar Ibrahim, wansuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhanmu ya, yang sebagiannya dihancurkan oleh Ibrahim. In kuntum fa'ilun, jika kamu benar-benar bertindak, alias jika kamu benar-benar membela Tuhanmu, ayo lakukan tindakan. Berarti saat itu Nabi Ibrahim menjadi target takhwif syaitan. Untuk apa? Untuk pengikut Nabi Ibrahim yang ada ya. Nabi Ibrahimnya sudah enggak takut. Nah, ini pengikut Nabi Ibrahim yang melihat Nabi Ibrahim dibakar, tumbuh. Kalau keimanan mereka lemah, tumbuh rasa takut. Itulah takhwif. Jadi bentuk takhwif setan itu seperti itu. Ada dengan cara dibakar, ya, ada dengan cara dibunuh, macam-macam. Ya. Para sahabat pun demikian, termasuk sahabat Utsman, beliau wafat dibunuh. Itu juga takhwif. Ya. Lewat setan melalui manusia ya, Abu Lu'lu ya, itu Syiah seperti itu. Nah, itu teman-teman, jadi takhwif dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh setan agar kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah, tapi apa kata Allah? Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Ini pertolongan Allah sebenarnya teman-teman ya. Pertolongan Allah untuk kita ya, yang membaca ayat ini. Apa kata Allah? Dan mereka hendak berbuat jahat kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka adalah orang-orang yang paling rugi. Jadi ini
dari Allah, jangan khawatir kata Allah ya. Walaupun sepertinya kelihatannya kita kalah, tapi kita ini dalam pertolongan Allah ya. Walaupun sepertinya kita kalah, tapi menurut Allah kita menang. Contoh teman-teman, ketika teman-teman dimusuhi ya, teman-teman kemudian ingat sebuah hadis. Hadisnya, Allah mazadallahu li'abdin bi'afin illa izzan. Allah tidak akan menambah seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Orang itu memusuhi kita ya. Ketika kita berpapasan, kita berpikir tersenyum jangan, tersenyum jangan, tersenyum jangan. Nah ya. Nah, ketika kita lewat, kita tersenyum. Dia tetap memusuhi kita, nggak tersenyum. Gimana perasaan kita? Besok saya nggak mau tersenyum lagi. Nah, itu berarti kita nggak percaya ini ayat ini. Ya, tetap saja tersenyum. Biarin mereka nggak tersenyum juga. Kenapa? Tidak tersenyumnya mereka, tidak mau, itu mereka dalam kerugian. Kita enggak. Ya. Kenapa? Allah sudah mengatakan melalui Rasulnya, Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Mereka melihat kita, wah sedang cari muka tuh, tersenyum ke saya. Padahal bukan, justru saya sedang mengamalkan ayat Allah dan hadis-hadisnya. Ya, jadi Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan kemuliaan hakiki adalah dari Allah. Apa? Dengan bisa tersenyumnya itulah kemuliaan. Jadi seorang mulia bukan berarti diagung-agungin, disebut-sebut terus namanya, bukan. Ya. Seorang yang mulia itu mengikuti apa yang Allah inginkan, itulah mulia. Ya. Bukan diagung-agungkan oleh orang, bukan dipuji-puji oleh manusia, itulah mulia. Belum tentu. Ya. Belum tentu kemuliaan itu seperti itu. Lihat Nabi Ibrahim, apakah dengan dibakar itu Nabi Ibrahim tidak mulia? Tuh lihat, Nabi Ibrahim dibakar. Kalau memang dia orang soleh, kenapa? Kenapa tidak kenapa sampai dibakar? Berarti dia nggak soleh tuh. Itu teman-teman. Inilah cara kita memandang dalam beragama, harus mengikuti cara pandang Allah. Ya. Masih ingat teman-teman ayatnya? Berapa tuh? Ayat 216 apa berapa ya? Yang tentang berperang itu, yang kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, sudah diwajibkan kepada kalian berperang, dan namanya berperang itu pasti kalian kurhun, enggak suka. Nah, itu kan enggak suka. Takut ini, enggak suka. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu pada itu kebaikan, atau pada itu baik bagimu. Dan kebalikannya, bisa jadi kamu suka pada itu keburukan bagimu. Lihat ujung ayatnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini artinya untuk melihat baik buruk itu bukan dengan perasaan kita, tapi dengan ilmu dari Allah. Ya, Allah menutup ayat itu dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu. Berarti kita suruh mengikuti cara pandang Allah, alias apa? Dengan ilmu. Ya. Jadi jangan melihat sesuatu yang menurut kita ini rendah, bahwa itu kerendahan, belum tentu. Kita melihat itu mulia, itu kemuliaan, belum tentu. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah ujian dari Allah. Nah, kita harus melihatnya dengan ilmu dari Allah. Baik teman-teman, sepertinya cukup dulu, tidak terasa ya. Insyaallah pertemuan berikutnya tazyin, ya. Pertemuan berikutnya tazyin. Apa itu tazyin? Berhubungan dengan kemaksiatan atau penentangan kepada Allah. Di dalam hal ini
setan mendorong, membantu, menguatkan dengan berbagai macam cara yang salah. Tapi setan menghiasinya, inilah tazyinnya, menghiasinya agar muncul pemikiran bahwa kemaksiatan tersebut dianggap kebenaran. Itulah, ya kan? Gak apa-apa, sesekali gak apa-apa, sesekali gak apa-apa katanya. Itu sedang tazyin sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita nggak begini, nggak mengikuti dulu, nanti itu tazyin sama teman-teman. Ya, sekali lagi sebelum kita tutup dan sebelum kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya, supaya kita punya frame, ya, punya bingkai berpikir, ya. Kalau takhwif sasarannya adalah pertama ketaatan. Jadi setan mengejar ketaatan supaya tinggalkan. Kalau tazyin kemaksiatan supaya dikerjakan. Ya. Sekali lagi, kalau takhwif setan mengejar kemaksiatan supaya ditinggalkan. Ketaatan supaya ditinggalkan. Kalau tazyin setan mengejar kemaksiatan supaya dilakukan. Takhwif dari luar, tazyin dari dalam. Nanti insya Allah kita bahas tentang tazyin pada pertemuan berikutnya. Itu saja teman-teman. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.